要是嫌这法子慢，那就听老子的，用夺气大法。仙人法术。正好，你这榆木疙瘩，修真界弱肉强食，损人利己是天经地义。这是即墨老人，今日来求你办事，还请少主帮我徒儿报仇。Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dalam 4 tahun ini, ia telah mencapai puncak kondensasi Qi dalam 2 tahun. Wang Lin melangkah ke pedang terbang itu. Tubuhnya bergerak dan menghilang dalam seberkas cahaya. Wang Lin berkeliling gunung Hengyue dan dengan cepat terbang. Pegunungan, dataran, hutan, dan desa tampak sangat kecil di bawah Wang Lin saat ia terbang melewatinya. Dalam sekejap mata, desa tempat dia dilahirkan memasuki pandangannya. Wang Lin merenung sejenak, lalu terbang melewati desa tanpa menoleh. Gunung Hengyue terletak di perbatasan utara negara Zhao. Lokasinya sangat terpencil, dan sebagian besar penduduknya tinggal di desa-desa kecil. Tujuan Wang Lin adalah kota yang berjarak 10.000 km dari sana. Kota itu disebut kota Tianshui dan merupakan kota terbesar di bagian utara Zhao. 10 hari kemudian, Wang Lin menjadi bingung ketika dia melayang di udara dengan tawa mengejek Si Tunan mengotori udara. Aku melihatmu terbang selama beberapa hari berturut-turut. Aku pikir kamu tahu jalannya, tapi ternyata tidak. Wang Lin mendengus dan berkata, jika bukan karena kamu memintaku pergi ke hutan ini, aku pasti sudah menemukan kota itu sekarang. Si Tunan tertawa. Dalam perjalanan ke sana banyak hutan, jadi ada kemungkinan ada beberapa elemen kayu yang bisa diserap oleh manik tersebut. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Wang Lin hendak berbicara, tetapi tiba-tiba menghentikan dirinya. Dia melihat kereta gerbong di jalan di bawah. Liu Shan, kepala layanan pengawal perkasa di kota Tianshui. Meski tubuhnya tidak besar, dia sangat kuat. Dia telah menguasai ilmu membelah gunung hingga tingkat tinggi dan dapat dianggap sebagai salah satu ahli di kota Tianshui. Dia biasanya tidak akan keluar untuk mencari pekerjaan. Namun kali ini, kirimannya terlalu penting dan menarik terlalu banyak perhatian. Itu sebabnya keluarga utara memintanya untuk datang. Di atas kuda di sebelah kanan Liu Shan duduk seorang pemuda yang sangat kuat. Dia tertawa dan bertanya, "Pemimpin, setelah kita menyelesaikan pengiriman besar ini, menurut Anda berapa banyak keuntungan yang akan diberikan keluarga utara kepada kita?" Seorang pria berwajah gelap juga berkata, "Pemimpin, pengiriman ini sangat penting sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang layak bukan?" Liu Shan menatap mereka dan berkata, "Kapan keluarga utara pernah menipu kita? Tunggu dan lihat saja. Siapa takut?" Pemuda itu tidak takut. Dia menepuk kudanya dan berkata, "Oke." Dengan kata-kata pemimpin, saya lega. Pria berwajah gelap itu tertawa. Tepat sebelum dia hendak berbicara, wajahnya tenggelam. Dia bertanya, "Pemimpin, apakah kamu melihat seseorang berdiri di sana?" Liu Shan memfokuskan pandangannya dan melihat sesosok tubuh berdiri di persimpangan jalan. Wajahnya juga tenggelam. Dia berkata, "Yang Shen, tanyakan padanya apa yang terjadi. Jika dia membutuhkan bantuan, berikan dia sejumlah uang. Bagaimanapun, semua orang mengalami masa-masa sulit." Kepala Yang Shen terangkat. Dia mengarahkan kudanya dan menyerang orang itu. Ketika dia semakin dekat, bukannya melambat, dia mulai mengisi daya lebih cepat. Ketika Liu Shan melihat ini, dia mengerutkan kening. Meskipun Yang Shen melakukan pekerjaannya dengan baik, setiap kali dia melakukan sesuatu, dia harus memaksa orang lain ke posisi yang lebih rendah. Pria berwajah gelap itu tertawa dan berkata, "Yang Shen tidak takut untuk menyerang, tapi anak itu benar-benar memiliki keterampilan menunggang kuda yang baik." Orang yang berdiri di persimpangan adalah Wang Lin. Dia melihat seseorang keluar dari gerbong. Orang itu dengan cepat tiba di hadapannya. Yang Shen cukup dekat untuk melihat seperti apa rupa orang asing itu. Meski orangnya masih sangat muda, dia juga sangat tenang. Dia mengagumi pemuda karena tidak takut sama sekali dengan kecepatannya. Dia membalikkan kudanya dan menyerempet sisi Wang Lin. Setelah dia menyerbu melewati Wang Lin, mundur beberapa langkah, menggenggam tangannya, dan berkata, "Saya Yang Shen dari pengawal perkasa kota Tianshui." Tatapan Wang Lin mengamati Yang Shen. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saya sedang mencari arah ke kota Tianshui.
Aku minta maaf jika aku mengganggumu. Yang Shen tercengang. Dia memandang Wang Lin beberapa kali, terutama pada tangan dan kepala Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kota Tianshui tidak jauh. Untuk apa saudara pergi ke kota Tianshui? Yang Shen memandang Wang Lin sedikit lagi. Saat ini, gerbong telah menyusul dan sebuah suara berteriak, Yang Shen, apa yang terjadi? Yang Shen membalikkan kudanya dan berteriak, dia adalah anak yang tidak tahu seni bela diri apapun yang mencari arah ke kota Tianshui. Liu Shen memegang kendali dan segera mendekat. Matanya berbinar saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, teman, siapa namamu? Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, pemimpin pengawal. Nama saya Wang Lin. Ini pertama kalinya saya meninggalkan rumah, jadi saya berharap pemimpin pengawal dapat memberitahu saya arah ke kota Tianshui. Liu Shan, setelah memeriksa Wang Lin dengan cermat, tiba-tiba bertanya, apakah Anda seorang siswa yang bergegas ke sini untuk mengikuti ujian? Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini bukan untuk ujian. Saya memiliki keahlian dalam bidang kerajinan tangan dan ingin mencari nafkah di kota. Liu Shan sedikit santai. Pertanyaannya memiliki makna yang dalam. Waktu ujian negara hampir tiba, sehingga banyak desa setempat yang mengirimkan siswanya ke kota untuk mengikuti ujian. Namun, semua siswa tersebut akan membawa sebuah kotak berisi bahan menulis, tetapi Wang Lin tidak membawa apapun. Jika dia mengaku sebagai siswa di sini untuk ujian, dia harus waspada terhadap orang tersebut. Tapi Liu Shan tidak menganggapnya terlalu serius. Dia tertawa dan berkata, kebetulan sekali. Kami juga menuju kota Tianshui. Sobat, bagaimana kalau kamu bepergian bersama kami? Ekspresi bersyukur terlihat di wajah Wang Lin. Dia berkata, terima kasih, pemimpin pengawal. Segera setelah itu, Wang Lin naik kereta. Dia melihat ke belakang dan melihat lusinan gerbong serupa. Dia memindainya dengan akal ilahi dan menemukan semuanya kosong. Dia tidak mempedulikannya lagi dan duduk bersila. Setelah seharian menempuh perjalanan, tiba-tiba mendengar teriakan. Sebuah kepala terbang melintasi area tersebut dan mendarat di tanah. Ia berguling sampai berhenti di samping api. Semua penjaga mengeluarkan senjata mereka dan niat membunuh mereka menyebar ke sekeliling. Pria berwajah gelap itu berdiri di samping Liu Shan dan bertanya, siapa kamu? Sepertinya kalian tidak mengerti aturannya sama sekali. Tawa gelap terdengar dari kejauhan. Mengikuti suara gemerisik, puluhan pria berpakaian hitam muncul dari tanah. Mereka membersihkan kotoran dari pakaian mereka sambil menatap semua orang. Liu Shan, berikan kami barang itu dan kami akan segera pergi. Kalau tidak, tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ucap seorang lelaki kurus dan tua keluar dari kelompok pria berpakaian hitam. Wajah Liu Shan setenang air. Dia berkata, kamu sepertinya anggota pengawal Hering bukan? Orang tua itu tertawa, Liu Shan, tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Anda secara resmi pergi untuk melakukan pengiriman, tetapi diam-diam membawa kembali ginseng berusia 500 tahun. Jika Anda menyerahkannya, Anda semua akan aman. Jangan biarkan hal seperti itu membahayakan hidupmu. Liu Shan mengerutkan kening. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan berpikir, bagaimana pengawal Hering mengetahui bahwa saya menyembunyikan ginseng. Tampaknya ada orang-orang dalam bisnis yang sama dengan hati yang serakah. Ucap Liu Shan melirik pria berwajah gelap itu. Dia mengepalkan tangannya dan berkata lagi, apakah saya memiliki ginseng atau tidak? Apakah Anda akan mencurinya dari saya dengan keterampilan seni bela diri rendahan Anda? Kata Liu Shan mencibir. Pria berwajah gelap itu tertegun dan tidak mampu menjawab. Tepat pada saat itu, lelaki tua itu tertawa. Liu Shan, saya tidak bisa mengalahkan Anda, tapi bos kami akan bertindak secara pribadi. Kamu adalah orang mati. Dengan mengatakan itu, dia mundur beberapa langkah dan berkata, bos telah tiba. Dia segera membungkuk ke tanah. Semua pria berpakaian hitam menjadi sangat bersemangat. Mereka semua melakukan hal yang sama seperti orang tua itu dan membungkuk member hormat. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari segala arah. Keluarkan ginsengnya, atau kamu akan mati. Saat suara itu tiba, bola api seukuran kepalan tangan terbang ke dalam lingkaran gerbong. Bola api yang sangat panas menghantam salah satu anggota pengawal. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, dia dibakar sampai mati. Melihat adegan itu, semua orang tercengang. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan senjatanya dan menjatuhkannya ke tanah. Wajah Liu Shan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mundur beberapa langkah dan menatap tubuh yang terbakar itu,
tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjadi sangat tertarik. Dari tampilan bola apinya, orang yang melemparkannya tidak mungkin lebih tinggi dari lapisan ketiga. Dia menyentuh dagunya dan memancarkan akal sehatnya. Dia segera menemukan orang itu di pohon besar tidak jauh dari situ. Wang Lin tercengang. Orang tersebut berusia sekitar 20 tahun dan berada di puncak lapisan kedua. Dia hampir bisa menembus lapisan ketiga. Wajah pemuda itu muram dan dipenuhi bekas luka. Pada pandangan pertama, dia terlihat sangat galak, tetapi semakin Wang Lin memperhatikan, semakin dia terlihat familiar. Cendekiawan parubaya itu menghela nafas. Lao Liu, berikan pada mereka. Bahkan jika keluarga utara mengetahuinya, mereka tidak akan menyalahkan kita. Itu adalah makhluk abadi. Bagaimana kita manusia bisa bertahan melawannya? Liu Shan ragu-ragu sejenak, lalu tanpa daya mengeluarkan sebuah kotak kecil dan meletakkannya di tanah. Saat koper itu mendarat di tanah, koper itu terangkat ke udara. Namun, itu tidak terbang ke orang-orang pengawal Hering, tetapi ke tangan Wang Lin. Liu Shan menyentakkan kepalanya ke belakang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu benar-benar mata-mata." Mata yang Shen dipenuhi amarah saat dia melihat Wang Lin. Pupil mata pria berwajah gelap itu mengecil. Dia tahu bahwa metode yang digunakan Wang Lin untuk mendapatkan kotak itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia biasa. Cendekiawan parubaya itu juga tercengang. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan menghela nafas. Song Xing berteriak, "Kamu sangat berani." Kemudian, dia dengan cepat melompat ke depan dan meraih kepala Wang Lin. Tindakan Song Xing menyebabkan kelompok Liu Shan menjadi bingung, tetapi Liu Shan tidak menghentikan Song Xing. Semua orang juga menyingkir, membuka jalan menuju Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebaliknya, dia membuka kotak itu dan melihat ginseng yang sangat layu. Tubuh ginseng ini sangat kecil, namun memiliki akar yang tak terhitung jumlahnya. Ada jimat kuning di ginseng, menutupi energi spiritual di dalamnya. Song Xing sudah semakin dekat. Dia tersenyum saat dia siap mematahkan kepala Wang Lin. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika kekuatan tak terlihat menghentikannya. Song Xing terlempar ke samping dan tidak bangkit kembali. Pemandangan aneh di depan mereka membuat semua orang tercengang. Wang Lin tidak merobek jimat dari ginsengnya, tetapi melihatnya sebentar. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, "Kamu bertemu dengan seorang teman lama dan kamu bahkan tidak mau keluar untuk menyapanya." Dengan serangkaian suara gemerisik, pemuda berwajah dingin itu berjalan keluar dari hutan. Ada kekuatan tak terlihat di sekujur tubuhnya. Semua pria berpakaian hitam didorong ke samping saat dia lewat. Pemuda itu melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Orang yang saya kenal tidak mungkin tidak berubah sama sekali dalam 10 tahun. Siapa sebenarnya kamu?" Wang Lin menatap pemuda itu, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia mengeluarkan kertas kuning dari tasnya. Saat pemuda berwajah dingin itu melihat kertas itu, dia tercengang. Dia menatap Wang Lin sedikit lagi, lalu mengerutkan kening. Dia berkata, "Teman, apa sebenarnya ini? Teman, tolong berikan aku ginseng itu. Ini sangat penting bagiku." Wang Lin tertegun dan menatap pemuda di depannya untuk beberapa saat. Keraguan muncul di hatinya. Dia menyebarkan akal sehatnya dan menemukan sesuatu yang tidak normal di langit. Dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya, lalu melemparkan ginseng itu dan berkata, "Lupakan. Aku salah orang." Segudang perasaan kompleks terlintas di mata pemuda itu. Dia menangkap ginseng tersebut dan berkata, "Terima kasih. Selamat tinggal." Setelah kata-kata itu jatuh, dia akan berbalik untuk pergi. Namun, awan gelap tiba-tiba muncul. Saat awan gelap muncul, hembusan angin menyebabkan semua orang di pengawal perkasa mundur beberapa langkah. Awan gelap dengan cepat bergerak dan turun. Saat awan semakin rendah, hembusan angin aneh muncul dan menjadi semakin kuat. Seorang pria parubaya berpakaian putih melangkah ke arah hembusan angin dan turun. Saat dia muncul, seorang penjaga pengawal meledak menjadi kabut darah. Kemudian, beberapa penjaga lainnya juga meledak dan berubah menjadi kabut darah. Kabut darah bergerak aneh di udara. Mereka dengan cepat berkumpul dan membentuk setetes darah yang mengilap. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan menyedotnya. Setetes darah masuk ke mulutnya dan wajahnya memerah. Dia berkata, "Zhang Hu, kamu bertemu seseorang yang kamu kenal. Mengapa kamu takut mengakuinya?" Wajah Zhang Hu dengan cepat berubah dingin dan dengan hormat berkata, "Guru, murid tidak mengenal orang ini." Ekspresi Wang Lin tetap tenang.
Dia mengirimkan akal ilahi dan tertegun. Pria parubaya ini telah mencapai puncak lapisan ke-15. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata kepada Wang Lin, "Rekan kultivator, apakah Anda kenal murid saya?" Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia berkata, "Jadi bagaimana jika saya mengenalnya atau jika saya tidak mengenalnya?" Pria parubaya itu tercengang. Dia memandang Wang Lin sebentar, lalu tiba-tiba tersenyum. "Tidak ada bedanya, meskipun Anda hanya berada di lapisan ke-8, jika saya meminum darah Anda, itu masih akan meningkatkan kultivasi saya sedikit." Wajah Zhang Hu tiba-tiba berubah. Dia segera menghadap pria parubaya itu dan berkata, "Guru, orang ini adalah teman masa kecil saya. Tolong ampuni dia." Cahaya dingin melintas di mata pria parubaya itu. Dia berkata, pergi dan kumpulkan esensi darah semua manusia di sini. Kamu tidak punya urusan dengan masalah ini." Zhang Hu hendak berbicara ketika pria parubaya itu mencibir sambil mengucapkan beberapa kata. Wajah Zhang Hu tiba-tiba menjadi pucat dan mulutnya mulai mengeluarkan darah saat banyak keringat menetes dari dahinya. Wang Lin mengangkat alisnya. Dia mengaktifkan teknik gravitasinya dan meraih pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah. Dia mendengus dingin saat dia mengeluarkan cahaya hijau. Cahaya hijau berubah menjadi pedang terbang dan menebas tangannya. Teknik gravitasi Wang Lin telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Tangan itu terbelah menjadi dua tangan. Yang satu meraih Zhang Hu dan yang lainnya meraih pedang terbang itu. Pedang hijau kecil itu mulai bergetar. Cahaya yang dipancarkan pedang itu berkedip-kedip. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan sarung pedang hitam dari tasnya. Tanpa berkata apa-apa, dia menembakkan beberapa cahaya merah dari tangannya. Saat sarungnya muncul, pedang hijau yang diambil dengan teknik atraksi tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, ia berada di sebelah sarungnya dan menyatu dengannya. Wajah Wang Lin terlihat tenang, tapi hatinya kaget. Ini adalah pertama kalinya teknik atraksi gagal. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia menamparkan tas pegangannya dan beberapa potong kayu hitam muncul. Potongan-potongan kayu hitam menyatu menjadi cambuk dan dengan cepat terbang keluar. Suara situnan muncul di telinga Wang Lin. "Wang Lin, ada yang aneh dengan pedang itu." Saat pedang terbang memasuki sarungnya, ia mulai mengeluarkan suara mendengung seolah-olah menghadapi banyak perlawanan. Pedang hijau itu tiba-tiba berubah menjadi biru dan menarik dirinya keluar dari sarungnya dan menebas cambuknya. Cambuk ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari Zhang Kuang. Saat dia mengikuti pelatihan tertutup, dia menyempurnakannya menjadi miliknya dengan saran dari Situnan. Wang Lin mengendalikan cambuk untuk mengitari pedang terbang dan menyerang langsung ke pria parubaya itu. Pria parubaya itu mencibir. Dia mengabaikan cambuk dan menunjuk ke arah pedang terbang. Dia menggumamkan beberapa kata, lalu pedang terbang itu bergetar dan tiba-tiba menghilang. Itu muncul kembali di depan pria parubaya dan menebas ke bawah. Pria parubaya itu menyeringai dan mengeluarkan setetes darah emas. Setetes darah emas segera berubah menjadi benang tipis dan memasuki pedang terbang. Wang Lin mengerutkan kening. Saat dia hendak mengambil cambuknya, pedang merah kecil terbang keluar dari pedang hantu itu. Pedang merah itu menebas dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari tubuh utamanya. Cambuk itu dengan cepat terbelah menjadi dua. Itu berubah kembali menjadi potongan kayu dan jatuh dari langit. Pria parubaya itu memperlihatkan ekspresi membunuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang itu terbang ke arah Wang Lin. Sebuah ilusi muncul di ujung pedang. Seperti kilat, pedang itu tiba-tiba muncul di depan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia melambaikan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Giok itu bersinar dan tirai cahaya biru muncul, menghalangi pedangnya. Pedang itu menebas dan tirai cahaya mulai retak. Itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memuntahkan seteguk energi spiritual ke tirai cahaya. Warna biru muda mulai berubah menjadi hijau dan warna samarnya mulai menjadi lebih pekat. Retakan itu mulai menutup kembali, menghalangi serangan pedang, tapi retakan samar muncul di batu giok. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia dengan dingin menatap pria parubaya itu. Niat membunuh muncul di matanya. Dia bahkan tidak peduli dengan pedangnya, dia hanya menunjuk ke batu giok kuno di depannya. Simbol emas pada batu giok kuno tiba-tiba bersinar dan keluar dari batu giok tersebut. Simbol-simbolnya berbaris. Ada total 9 simbol. Pedang terbang itu terbang menuju Wang Lin. Dia membentuk segel dengan tangannya dan 3 simbol mulai bersinar. 3 simbol dengan cepat muncul di sekitar pedang.
Petir menghubungkan ketiga simbol tersebut, membentuk penjara dan menjebak pedang terbang. Pedang terbang itu seperti binatang buas yang terperangkap, mengeluarkan suara mendengung yang kuat. Ia menyerang di dalam sangkar, dan setiap kali bertabrakan dengan sangkar, simbol-simbolnya akan bersinar. Ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah dan dia berkata, ini adalah harta karun inti. Wang Lin telah belajar dari situ Nan apa itu harta karun inti. Itu hanyalah harta karun yang dibuat oleh seorang penggarap formasi inti. Jika seorang penggarap Naschen Soul membuat harta karun, itu disebut Naschen Treasure. Pria parubaya itu dengan cepat menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan meraih sarungnya. Wang Lin tersenyum dingin. Segel di tangannya berubah. 6 simbol yang tersisa langsung mulai bersinar dan menyerang pria parubaya itu. Ketakutan pada pria parubaya meningkat pesat. Dia segera mengeluarkan beberapa keping batu giok, berharap itu akan meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri. Sebelum potongan batu giok itu bisa aktif, mereka meledak di bawah pengaruh simbol emas. Mereka tidak berhasil menghentikan simbol emas itu sedikit pun. Pria parubaya itu memperlihatkan ekspresi putus asa dan berteriak, "Rekan kultivator, saya orang tua, murid Jimo." Sebelum dia selesai berbicara, simbol emas muncul di hadapannya. Simbol pertama menempel di dadanya. Dadanya dengan cepat ambruk, menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Simbol kedua segera menyusul setelahnya. Pria parubaya itu mengeluarkan darah dari lubangnya dan dadanya telah tertusuk. Simbol ketiga segera menyusul dan tubuh pria parubaya itu benar-benar hancur bersama dengan tas pegangannya. Hanya sarung pedangnya yang tidak terluka sama sekali dan jatuh ke tanah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke arah batu giok kuno. Tiba-tiba, 3 simbol emas yang tersisa berhenti dan memasuki batu giok kuno lagi. Juga, setelah pria parubaya itu jatuh, frekuensi tumbukan dari pedang terbang itu melambat hingga akhirnya berhenti bergerak. Wang Lin melambaikan tangannya. Ketiga simbol itu bergetar. 2 simbol runtuh dan hanya 1 yang mengikuti panggilan Wang Lin dan kembali ke batu giok. Wang Lin dengan hati-hati memasukkan kembali potongan batu giok itu ke dalam tasnya. Sepotong batu giok ini awalnya hanya memiliki 1 serangan, namun dengan bantuan Situnan, ia berhasil membaginya menjadi 9 serangan. Meskipun setiap serangan jauh lebih lemah, hal itu memungkinkan dia untuk menggunakannya lebih sering. Setelah melakukan semua itu, dia menarik napas dalam-dalam. Dahinya dipenuhi keringat. Ini adalah pertarungan paling kejam yang dia alami sejak dia mulai berkultivasi. Dia mengaktifkan teknik atraksi dan mengambil pedang terbang serta sarungnya untuk memeriksanya. Wang Lin, aku tidak bertindak sebelumnya bukan karena aku tidak mau, tapi karena esensi Naschen Soul-ku ada batasnya, jadi tidak bisa disia-siakan sembarangan. Ditambah lagi, Anda harus mengalami pertarungan hidup dan mati ini untuk membantu Anda tumbuh di masa depan. Ucap Situnan dengan nada serius. Wang Lin mengangguk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan penasaran memeriksa harta karun di tangannya. Pedang terbang ini sungguh aneh. Bayi kecil itu bahkan bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun, harta karun sebenarnya di sini adalah sarung pedang itu. Kata Situnan menjelaskan. Wang Lin mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya. Ini adalah batu giok yang dia dapatkan dari Zhang Kuang ketika dia pergi bertukar dengan Wang Hao. Dia samar-samar ingat bahwa ada teknik di dalamnya yang akan menghapus ingatan orang. Setelah hati-hati mencari batu giok itu, dia menemukan tekniknya. Wang Lin memeriksanya sekali dan menyimpan gioknya. Mata Wang Lin menatap kelompok itu dan bersinar biru. Cahaya biru memasuki mata mereka dan mata mereka juga bersinar biru sebelum pingsan dan jatuh ke tanah. Zhang Hu diam-diam menghela nafas. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak berbicara. Setelah Wang Lin menyelesaikan tekniknya, dia melihat ke arah Zhang Hu dan terbang ke kejauhan. Zhang Hu menghela nafas, dan dia juga terbang mengejar Wang Lin. Keduanya terbang di udara dalam waktu yang lama. Zhang Hu mulai kehabisan napas dan mendarat di puncak gunung sementara Wang Lin perlahan melayang turun. Sebelumnya, aku tidak ingin mengatakan bahwa aku mengenalmu karena dia ada di dekatmu, tapi untungnya, kamu membunuhnya. Itu menghancurkan racun di tubuhku dan aku akhirnya bebas. Ucap Zhang Hu dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Wang Lin merasa sangat menyesal. Meskipun cerita Zhang Hu sangat sederhana dan singkat, dia dapat melihat dari ekspresi Zhang Hu bahwa 10 tahun ini sangatlah sulit baginya. Zhang Hu memperlihatkan ekspresi iri dan berkata,
Wang Lin, kita tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun. Melihat bahwa kamu dapat membunuh guruku, kamu pasti telah mencapai yayasan pendirian. Pedang terbang guruku sangat kuat, dan tidak ada seorang pun di bawah yayasan pendirian yang bisa menandinginya. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, ceritakan padaku tentang Pak Tua Jimo agar setidaknya kita bisa waspada terhadap beberapa hal. Zhang Hu menjelaskan, Pak Tua Jimo adalah seorang petani mandiri. Dikatakan bahwa dia telah mencapai formasi inti. Dia sangat peduli dengan reputasinya, jadi dia pasti akan mencari kita ketika dia mengetahui tentang kematian Baisan. Anda sebaiknya kembali ke Sekte Heng Yue. Sedangkan aku bisa bersembunyi di kota keluarga Teng. Bahkan Pak Tua Jimo pun tidak akan berani sombong di sana. Selama saya tinggal di kota, saya akan aman. Wang Lin dengan masam tersenyum dan berkata, Sekte Heng Yue hanya ada dalam nama sekarang. Zhang Hu terkejut dan berkata, saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya. 4 tahun yang lalu, Sekte Suandao mencuri Gunung Heng Yue, tetapi saya mendengar bahwa murid Sekte Heng Yue bermigrasi. Apakah kamu tidak bermigrasi bersama mereka? Wang Lin tidak ingin membahas masalah ini dan bertanya, tempat seperti apa kota keluarga Teng itu? Zhang Hu berkata, kota keluarga Teng milik keluarga budidaya besar di bagian utara Zhao. Dikatakan bahwa mereka memiliki ahli Nas Chen Sol dalam keluarga. Jika seorang kultivator ingin memasuki kota, mereka harus membayar 1 batu roh kualitas rendah. Jika ingin tinggal di sana, mereka harus membayar 1 batu roh kualitas menengah per bulan. Dengan semua batu roh yang saya kumpulkan, saya bisa tinggal di sana selama 6 bulan. Wang Lin mengusap dagunya dan bertanya, Zhang Hu, apakah kota keluarga Teng ini mengadakan pameran pertukaran? Zhang Hu mengangguk dan berkata, iya. Setiap bulan, ada pameran pertukaran besar yang dihadiri semua petani di sekitarnya. Apakah kamu akan bertukar beberapa barang? Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Pada hari berikutnya, 2 pelangi terbang melintasi langit menuju kota keluarga Teng. Salah satu dari mereka berkata, Wang Lin, terbang dilarang di kota, jadi kita harus berjalan kaki dari sini. Keduanya adalah Wang Lin dan Zhang Hu. Tatapan Wang Lin menyapu kota keluarga Teng di hadapannya. Kota ini tidak besar. Sejujurnya, ini lebih seperti kota besar daripada kota. Setelah beberapa saat, Wang Lin dan Zhang Hu hendak tiba di gerbang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kejauhan. Sosok itu mengeluarkan aura yang sangat kuat. Wang Lin mengirimkan akal ilahi dan tertegun. Orang ini sama sekali tidak tua, baru berusia sekitar 30 tahun, namun sudah mencapai yayasan pendirian. Orang ini dengan cepat sampai di depan gerbang. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan angin yang membuat semua orang menjauh. Orang-orang dengan budidaya lebih rendah dikirim berguling-guling di tanah. Zhang Hu juga akan terlempar jika Wang Lin tidak segera menangkapnya. Wang Lin juga dikirim mundur beberapa langkah. Ekspresinya normal ketika dia dengan dingin menatap orang itu. Orang itu mendengus dingin dan berjalan menuju gerbang. Dia melemparkan sebuah tanda dan kedua penjaga itu menjadi sangat hormat. Salah satu dari mereka bahkan mengikuti orang tersebut ke kota. Zhang Hu mengungkapkan ekspresi iri dan bertanya, pada tingkat kultivasi apa orang tersebut memiliki kekuatan sebesar itu hanya dengan lambaian lengan bajunya. Wang Lin dengan ringan berkata, pendirian yayasan. Ketika tiba giliran mereka memasuki kota, Zhang Hu dengan cepat menyerahkan 2 batu roh berkualitas rendah dan keduanya memasuki kota. Zhang Hu sudah sering ke sini sebelumnya. Dia memimpin Wang Lin melewati kota sebelum membayar 2 batu roh kualitas menengah untuk mendapatkan kamar bagi mereka sendiri. Zhang Hu tersenyum pada Wang Lin. Kita tidak punya banyak uang lagi. Saya berharap ginseng berumur 500 tahun ini laris manis. Kita akan membagi keuntungan secara merata di antara kita. Keduanya berbicara sebentar sebelum kembali ke kamar masing-masing. Saat Wang Lin hendak melangkah masuk, dia mengangkat alisnya dan berhenti. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ada kekuatan misterius di sekitar penginapan yang mencegah perasaan ilahi Wang Lin masuk. Tanpa sepatah kata pun, tubuh Wang Lin segera bergerak mundur. Dia mengelilingi tubuhnya dengan teknik atraksi dan tubuhnya melesat mundur puluhan meter seperti pedang. Apa ini? Reaksimu cukup cepat. Suara yang sedikit terkejut tiba-tiba keluar. Orang ini mengenakan jubah putih dengan sulaman tanaman merambat hitam di bagian mansetnya. Dia memandang Wang Lin, yang dengan cepat mundur. Dia mencibir dan berkata, Teng Jia, Teng Yi, kalian berdua menunggu di sini untuk anak itu, Zhang Hu. Hancurkan budidayanya,
lalu masukkan dia ke penjara sementara saya menangkap bocah gesit ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dua bayangan muncul di sampingnya. Kedua bayangan itu adalah dua lelaki tua berwajah keriput. Salah satu dari mereka berkata, "Tuanku, kedua orang ini berada di kota keluarga Teng. Ini melanggar aturan." Jika kepala bertanya, pria berjubah putih itu mengerutkan kening dan menatap Wang Lin. Dia berkata, "Jika kakek saya bertanya, katakan saja yang sebenarnya." Zhang Hu mendapat bantuan dari orang luar untuk membunuh gurunya sendiri. Bagaimana saya bisa membiarkan orang seperti itu pergi? Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya terbang ke udara saat dia dengan cepat mengejar Wang Lin. Kedua lelaki tua itu memandang pemuda itu sebelum pergi, lalu menghilang tanpa jejak. Wang Lin melepaskan semua kekuatannya dan mendorong dirinya hingga batasnya untuk melarikan diri. Tepat ketika dia melihat tembok kota, beberapa bayangan tiba-tiba muncul dan berteriak, "Kota keluarga Feng memiliki batasan untuk terbang. Rekan kultivator, tolong hentikan." Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin mengeluarkan sebuah labu. Dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang rahasia keluarnya air roh saat dia meneguknya. Energi spiritual memenuhi tubuhnya dan dia melesat ke depan. Ekspresi murid keluarga Teng, yang menghalangi jalan Wang Lin, tiba-tiba berubah. Wang Lin berhasil menerobos. Karena tindakannya, lebih dari 100 murid keluarga Teng yang mengendarai harta karun berbeda mengejarnya. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya. Dia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi di penginapan yang menyebabkan orang-orang itu menunggunya di sana. Jika dia sedikit lebih lambat, dia pasti sudah tertangkap. Adapun Zhang Hu, Wang Lin hanya bisa berharap yang terbaik karena dia sendiri dalam bahaya. Setelah meninggalkan kota keluarga Teng, Wang Lin terus berlari ke selatan. Tiba-tiba, cahaya warna pelangi keluar dari kota keluarga Teng. Cahaya melewati semua murid keluarga Teng dan menembak ke arah Wang Lin. Pedang terbang besar yang hampir tidak nyata muncul dan menebas Wang Lin. Pada saat itu, petir berkumpul menjadi bola yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh bersama pedang. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa saat si Tunan berteriak, "Ini adalah harta karun tingkat baru. Wang Lin, tarik kembali semua akal sehatmu. Aku akan memindahkanmu." Tubuh Wang Lin menghilang saat pedang raksasa itu jatuh. Tubuhnya muncul kembali sejauh 300 meter dan dia segera terbang. Suara si Tunan terdengar lemah saat dia memarahi Wang Lin. Bajingan kecil itu sudah berada pada tahap pendirian yayasan di usia mudanya. Jika Anda berada pada tahap pendirian yayasan, saya dapat meminjam tubuh Anda dan menggunakan beberapa teknik. Tapi saat ini, hanya dengan tingkat budidaya kondensasi Ki Anda, tidak peduli seberapa banyak saya membantu, saya hanya bisa menyingkirkan yayasan pendirian tahap menengah. Teng Li mengerutkan kening, tapi langsung tersenyum. "Kamu adalah orang pertama di bawah formasi inti yang lolos dari seranganku. Jika bukan karena saudara Jimo yang memintaku melakukan ini, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu." Ucap Teng Li menjadi ekspresinya dingin, "Saya ingin melihat berapa kali kamu bisa berteleportasi." Teng Li mengerutkan kening. Dia mendengus dan melambaikan tangan kanannya. Pedang terbang itu mengikuti tangannya dan mengejar Wang Lin. Wang Lin meminum seteguk besar cairan roh. Dia kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan sinar cahaya hijau. Saat cahaya hijau muncul, bau darah memenuhi udara. Segera, cahaya hijau menyala saat melesat ke belakang sementara Wang Lin terus maju ke depan. Teng Li melihatnya dengan tatapan jijik sebelum menarik pandangannya. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya hijau melintas 10 meter di depannya. Cahaya itu melesat ke arah Teng Lin dan mengenai tubuhnya. Pakaiannya langsung hancur, memperlihatkan baju besi yang berkilauan. Setelah cahaya hijau dihentikan oleh armor, itu langsung menyala dan menghilang tanpa jejak. Keringat muncul di dahi Teng Li. Apa yang baru saja terjadi sungguh terlalu berbahaya. Bahkan dengan budidaya yayasan pendirian tahap akhir, jika dia dipukul, dia akan terluka parah. Juga, cahaya yang dilepaskan pedang itu menunjukkan bahwa itu bukanlah harta karun biasa. Dia menduga jika dia terkena itu, dia akan mati di tempat. Teng Li menyentuh baju besi yang diberikan kakeknya dan merasa dia sangat beruntung, tetapi keinginannya untuk membunuh Wang Lin semakin meningkat. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia bergumam, selain harta karun yang bisa berteleportasi, dia juga memiliki pedang itu. "Anak kecil, semua hartamu akan menjadi milikku." Di gurun, 3 hari kemudian, Wang Lin meminum seteguk cairan roh dan bergumam pada dirinya sendiri, cairan roh yang tersisa tidak cukup.
Saya harus menemukan cara untuk mengisinya kembali dengan cepat. Si Tunan dengan lemah berkata, "Nak, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya telah menggunakan teleportasi terlalu banyak dalam 3 hari terakhir ini dan tidak memiliki banyak esensi yang tersisa." Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan hutan di sebelah barat. Hutan tertutup lapisan kabut. Setelah merenung sedikit, tanpa berkata apa-apa, Wang Lin terbang ke barat. Dalam sekejap mata, dia sampai di hutan dan turun ke tanah. Wang Lin tahu bahwa dia kehabisan cairan roh dan si Tunan tidak bisa berteleportasi lagi, jadi jika dia tetap di udara, dia pasti akan tertangkap. Tak lama setelah Wang Lin memasuki hutan, pelangi tiba di tepi hutan. Setelah mengitari udara di sekitar hutan, Teng Li berhenti di pintu masuk. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi spiritual untuk mengejar Wang Lin dalam 3 hari terakhir. Jika dia tidak membawa pil pemulihan, dia pasti sudah menyerah dalam pengejaran. Teng Li berdiri di luar hutan. Matanya menjadi dingin, tapi dia sedikit gugup dengan hutan. Ia berpikir, hutan liar ini sangat misterius. Tempat ini selalu dikelilingi kabut dan bahkan kakek menyuruh menjauh dari tempat ini. Sekarang, haruskah aku terus mengejarnya atau tidak? Setelah merenung sedikit, Teng Li membuat keputusan. Harta yang dimiliki Wang Lin membuat Teng Li bertekad untuk menjadikannya miliknya. 2 hari kemudian, Wang Lin berada di tepi sungai, mengisi labunya dengan air sambil memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Dia mengirimkan pedang terbangnya, menyimpan labunya, dan berlari lebih jauh ke dalam hutan. Sesaat kemudian, Teng Li dengan hati-hati mengejar Wang Lin, tidak berani menggunakan kekuatan spiritual apapun. Dia terlihat sangat menyedihkan. Pakaiannya robek dan armornya kehilangan kilaunya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi amarah. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia dengan hati-hati memeriksa sungai. Setelah ragu-ragu sebentar, dia meminum air karena dia sangat haus setelah mengejar selama 5 atau 6 hari. Menjelang larut malam, 5 hari kemudian, Wang Lin dan Teng Li masih berlari melewati hutan. Mereka sudah memasuki bagian dalam hutan dan pada malam itu, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Si Tunan dengan cepat berkata, "Nak, kamu juga menyadarinya. Ada fluktuasi spiritual yang sangat kuat di barat laut sini. Coba periksa." Dalam beberapa hari terakhir ini, dia berusaha menggunakan semua pengetahuannya untuk membantu Wang Lin menghindari bahaya demi bahaya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengubah arahnya ke barat laut. Tak lama setelah itu, dia tiba di tempat terjadinya gejolak spiritual. Adegan di hadapannya menyebabkan matanya berkontraksi. Di bawah sinar bulan ada pohon raksasa yang telah tumbang seluruhnya, tergeletak di tanah. Daerah itu bersih dari segalanya kecuali mayat yang tergeletak di tanah. Di atas kepalanya melayang sebuah manik hijau ketika energi spiritual berkumpul dari segala arah, membentuk banyak pusaran kecil. Si Tunan tertegun dan berkata, dengan nada terkejut, "Inti hijau." Tidak menyangka akan ada inti hijau dari negara peringkat 4 di sini. Wang Lin bertanya, "Apa itu inti hijau?" Ini adalah teknik budidaya khusus Sekte Iblis negara peringkat 4, inti hijau, atau inti palsu. Berbeda dengan kor pada umumnya, Anda dapat memiliki kor hijau sebanyak yang Anda inginkan. Saya ingat ada orang gila dari negara peringkat 4 yang memiliki puluhan ribu inti hijau. Bahkan para penggarap pembentuk roh dari negara peringkat 5 tidak akan berani macam-macam dengannya. Harus dikatakan bahwa selain kemampuannya untuk meningkatkan budidaya, yang membuat inti hijau mematikan adalah ketika meledak. Ini benar-benar kuat ketika puluhan ribu inti hijau meledak sekaligus. Kata si Tunan menjelaskan, "Berapa banyak inti hijau yang dimiliki orang sebelum kita ini? Bisakah kamu mengetahuinya?" Ucap Wang Lin matanya berbinar. Dia, hanya satu yang cukup baik untuknya, dan orang ini juga bukan orang yang hidup. Dia jelas merupakan zombie yang memiliki kecerdasan. Dia mungkin adalah seorang penggarap iblis dari negara peringkat 4 yang menggunakan teknik sebelum kematiannya untuk berubah menjadi zombie. Kata si Tunan dengan suara yang dalam. Zombie itu jelas sudah melihat Wang Lin. Dia tidak bergerak, tapi mengangkat jarinya dan menjentikkan. Cahaya hijau melesat langsung ke dahi Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur dan menghindari lampu hijau. Cahaya hijau tidak mengejar, tapi membuat lingkaran dan berhenti. Cahaya hijau memproyeksikan bayangan kabur yang mengeluarkan suara tidak jelas. "Tinggalkan tempat ini, jika tidak, kamu akan mati." Setelah kata-kata itu jatuh, bayangan kabur itu menghilang. Segera,
Fluktuasi energi spiritual dalam jumlah besar menghilang tanpa jejak seolah-olah tertutup sepenuhnya. Wang Lin dengan hati-hati mundur tanpa mengedipkan matanya. Setelah beberapa saat, cahaya dingin melintas di matanya dan dia tidak lagi melarikan diri, tetapi menyebarkan akal sehatnya, menunggu Teng Li menangkapnya. Pedang terbang Teng Li mengelilingi tubuhnya, menyingkirkan apapun yang menghalangi jalannya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu saat dia tersenyum. Dia mengarahkan jarinya ke depan dan pedang terbangnya ditembakkan. Bayangan Wang Lin sudah terlihat. Teng Li menjadi bersemangat saat dia memeriksa sekelilingnya. Tindakan Wang Lin membuatnya waspada. Dia mencibir, "Kenapa kamu tidak lari?" Wang Lin menunjuk dengan jari kanannya dan pedang terbang hijau itu muncul. Dia melambaikan tangannya dan pedang hijau itu ditembakkan. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong batu giok, lalu meludahkan seteguk energi spiritual ke batu giok itu. Tiba-tiba, 4 karakter emas muncul dari batu giok. Teng Li menyeringai. Dia menggigit jarinya dan melemparkan setetes darahnya ke pedang terbangnya. Tiba-tiba, pedang terbang itu bergetar dan tumbuh menjadi pedang besar. Saat pedang besar itu muncul, pedang itu mengeluarkan aura dingin dan Teng Li mengayunkannya ke bawah. Saat pedang besar itu diayunkan ke bawah, Wang Lin mengarahkan jarinya dan 4 simbol emas melesat ke arahnya. Wang Lin mundur sampai dia tiba di tempat dia melihat zombie itu. Keempat simbol itu semuanya meledak setelah bertabrakan dengan pedang terbang, mengirimkannya kembali. Namun, simbol emas yang ada terlalu sedikit, jadi setelah berhenti sejenak di udara, pedang besar itu terus mengayun ke bawah. Suara berderak datang dari tanah karena tanah jelas tidak dapat menahan tekanan. Semua pohon raksasa di sekitarnya tumbang. Saat pedangnya jatuh, tubuh Wang Lin ditutupi oleh cahaya biru dan dia berteleportasi. Pedang besar itu terhempas ke tanah dengan keras. Segera setelah itu, jeritan hantu muncul dan sosok hantu yang berbau seperti mayat busuk menyerbu ke arah Teng Li. Ekspresi Teng Li tiba-tiba berubah. Dia sudah curiga, tapi dia tidak menyangka makhluk seperti itu tinggal di sini. Dia mengarahkan jarinya ke depan dan menghantam zombie. Itu langsung meledak saat menyentuh zombie tersebut. Zombie itu menjerit ketika sebagian tubuhnya meledak, memperlihatkan tulang-tulang hitam. Zombie itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dalam situasi krisis, ia menjerit dan mengeluarkan inti hijau. Saat inti hijau muncul, ia langsung meledak. Gelombang energi meluas keluar dalam lingkaran di sekitar zombie. Semua tanaman di sekitarnya berubah menjadi debu, dan Teng Li yang berada terlalu dekat, menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke bel yang menempel di tubuhnya. Dalam sekejap, bel berubah dari keadaan setengah transparan menjadi bentuk yang lebih padat. Ada banyak pola kuno di bel. Saat ombak menghantam Teng Li, bel bergetar hebat. Itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum retak. Saat bel berbunyi, lapisan pertahanan muncul di depannya satu persatu. Lapisan penghalang pertahanan berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditembus oleh ledakan seperti pisau tajam yang menembus kertas. Sedangkan untuk Wang Lin, karena dia berada sangat jauh dan zombie tersebut terutama mengincar Teng Li, gelombang kejutnya tidak terlalu berpengaruh padanya. Ketika ombak tiba, dia dengan tenang mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya ke depannya. Giok itu segera retak dan mengeluarkan gas kuning yang mengelilingi Wang Lin. Matanya menembus gas kuning dan menatap Teng Li. Gelombang kejut yang diciptakan oleh ledakan mulai melemah, namun hampir seluruh pertahanan Teng Li telah rusak. Ketika lapisan pertahanan terakhir rusak, Teng Li mengarahkan jarinya ke zombie, memerintahkan pedang besarnya untuk menghentikan serangannya. Di saat yang sama, Teng Li dengan cepat mundur sejauh 50 meter. Dia sudah sangat takut terhadap zombie ini. Jika bukan karena dia memiliki begitu banyak harta, dia pasti sudah mati. Wang Lin selalu menatap Teng Li. Dia tersenyum tipis dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya ke hadapannya, menyatukan kedua jarinya, lalu dengan lembut mendorong ke depan. Tiba-tiba, cahaya hijau menyala dan Teng Li merasakan sakit di punggungnya. Dia panik dan tanpa menoleh ke belakang, dia terus mundur. Wang Lin mengerutkan kening. Baju besi Teng Li yang hampir rusak berhasil menghentikan pedang menembus tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah. Pedang hijau kecil muncul di dalam darah dan mengeluarkan dengungan pedang yang keras, lalu dengan cepat terbang menuju Teng Li. Saat berada di udara, pedang hijau itu tiba-tiba berteleportasi dan menusuk ke arah punggung Teng Li. Teng Li tiba-tiba menoleh. Matanya merah dan menunjukkan tatapan kejam. Beberapa keping batu giok dengan cepat terbang keluar dari tasnya, membentuk penghalang pertahanan.
Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Pedang besarnya tiba-tiba berhenti dan mengiris ke arah Wang Lin sementara beberapa bola petir muncul dan menghantam zombie. Dia bertaruh apakah pedang terbang Wang Lin menusuk dirinya sendiri terlebih dahulu atau apakah pedang besarnya akan memotong Wang Lin menjadi dua. Jika Wang Lin menggunakan teleportasi untuk melarikan diri, maka dia akan kehilangan kendali atas pedang terbangnya dan memberi Teng Li waktu untuk melarikan diri. Dia sudah hampir kehabisan bensin, jadi jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan menggali kuburnya sendiri. Si Tunan berteriak, "Gila! Kamu gila!" Tanpa menunggu Wang Lin, si Tunan memutuskan untuk memindahkan mereka. Tepat saat cahaya biru muncul, Wang Lin berteriak, "Ini belum waktunya untuk berteleportasi." Berhenti. Ekspresi kejam muncul di wajahnya. Tanpa melihat pedang besar itu, dia mengendalikan pedang kecil itu untuk menghindari lapisan pertahanan dan muncul di hadapan Teng Li. Teng Li panik. Pedang besarnya sudah berada setengah meter di atas kepala Wang Lin. Aliran darah mengalir dari dahi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mengedipkan mata saat dia menyeringai dan berkata, "Mati." Pedang hijau itu bersinar. Itu menembus baju besi dan tubuh Teng Li, diikuti oleh jejak darah. Pada saat yang sama, si Tunan menggunakan teleportasi. Cahaya biru menyala saat tubuh Wang Lin menghilang di bawah pedang besar dan muncul di hadapan Teng Li yang berdarah. Pedang besar itu menghantam dan menciptakan celah yang dalam di tanah. Wang Lin mengabaikan darah di dahinya, berlutut, dan meletakkan tangannya di tubuh Teng Li. Si Tunan tahu apa yang dipikirkan Wang Lin. Manik yang menentang surga tiba-tiba menyala dan aliran energi mengalir dari manik tersebut ke Teng Li. Tubuh Teng Li dengan cepat membeku menjadi patung es dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Itu terjadi begitu cepat sehingga zombie tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ketika menyadari bahwa Teng Li telah dibekukan, dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Semua bola petir yang menyerang zombie menghilang. Bahkan pedang besar itu menyusut menjadi pedang perak kecil dan jatuh ke dalam celah di tanah. Wang Lin meraih patung es itu dan perlahan mundur sambil mengarahkan pedang terbang hijau ke arah zombie. Zombie itu menatap Wang Lin dan berteriak. Ia hendak menyerang Wang Lin ketika ia melihat celah di tanah. Pada saat ragu-ragu itu, Wang Lin telah berpindah lebih dari 300 meter dan menghilang dengan teleportasi. Zombie itu meraung dan melontarkan ekspresi frustrasi ke arah Wang Lin. Ia melompat ke celah dan mengambil pedang Teng Li dengan ekspresi gembira dan menelannya. Wang Lin memegang patung es itu. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat bergerak melewati hutan. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia akhirnya sedikit santai. Dia mengambil sebotol air roh dan menenggak semuanya sebelum duduk bersila untuk berkultivasi. Hutan itu sunyi. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya saat suara ketidakpuasan si Tunan terdengar. "Nak, apakah kamu gila? Jika saya sedikit lebih lambat, Anda akan kehilangan nyawa Anda." Wang Lin berkata dengan dalam, itulah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Teng Li. Jika energi spiritualnya pulih, tidak akan ada kesempatan kedua. Orang ini juga mengejar saya selama beberapa hari. Jika saya membiarkannya hidup, dia akan menjadi gangguan di masa depan, jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko. Selain itu, kecepatan pedang besar itu bergantung pada seberapa banyak energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Saat itu, dia hampir kehabisan tenaga, jadi dia tidak mungkin lebih cepat dari pedangku. Si Tunan terdiam. Dia mendapati dirinya merasa seolah-olah baru saja mengenal Wang Lin yang sebenarnya. Setelah sekian lama, dia berkata, "Kamu memenuhi syarat sekarang. Dengan pola pikir seperti itu, Anda dapat mendirikan sekte Anda sendiri di dunia kultivasi ini." Suara si Tunan tidak lagi dipenuhi arogansi, tapi dengan sedikit rasa hormat. Jika dia sendiri yang berada dalam situasi itu, dia tidak akan berani mengambil risiko. Wang Lin tidak berbicara, tapi menatap Teng Li, yang terjebak di dalam es. Matanya berbinar dan dia berkata, "Bolehkah mencuri fondasinya?" Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, si Tunan menjawab, "Itu sangat mungkin." Dia berada pada tahap akhir dari pendirian yayasan, jadi jika Anda menggunakannya untuk menerobos ke dalam pendirian yayasan, tingkat kultivasi Anda akan meningkat lebih cepat dari biasanya. Selain itu, Anda akan menerima sedikit dari bakatnya, sehingga bakat Anda sendiri akan meningkat. Anak ini sudah sangat kuat di usia dini, jadi bakatnya pasti luar biasa. Haha, kali ini, kamu mendapatkan sesuatu yang bagus dari pertaruhanmu. Dengan itu, si Tunan menjelaskan kembali proses pencurian fondasi.
Wajah Wang Lin menjadi gelap saat dia menatap Teng Li. Tangannya bergerak untuk menggunakan teknik pencurian fondasi. Wajah Teng Li menunjukkan ekspresi ngeri dan dia berseru, "Jika kamu membunuhku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi." Dia adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir, jadi jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia mengeluarkan banyak energi spiritual. Kemudian, dia terus-menerus menggunakan teknik demi teknik pada energi spiritual hingga menjadi garis tipis. Wang Lin melambaikan tangannya. Tali itu melilit Teng Li dan menariknya keluar. Dia meronta dan berteriak, "Kakek, selamatkan aku." Lampu kuning bersinar lebih kuat saat melawan Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menamparnya dan mengeluarkan sebotol air roh. Dia menuangkan air roh ke tali itu dan tali itu tiba-tiba menjadi setebal ibu jari, dan dia menariknya lagi. Kali ini, tidak peduli seberapa keras lampu kuning menyinarinya, itu tidak akan lagi melawan Wang Lin. Teng Li segera berhenti meronta, dan menyusut hingga menjadi bola yang mengeluarkan cahaya ungu. Avatar ilusi itu sepertinya menyadari bahwa jiwa Teng Li sedang dimurnikan. Dia berteriak, "Kamu membunuh anggota keluarga Teng, jadi kamu harus membayar. Aku akan menemukanmu suatu hari nanti dan aku akan membunuhmu." Di puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu mil, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dengan ekspresi gelap. Matanya berbinar. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Li Er, kakekmu berjanji bahwa aku akan membalaskan dendammu." Dengan itu, dia memukul dadanya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan darah hitam. Tangan kanannya dengan cepat mengambil darah hitam, membentuk simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Pada saat ini, Wang Lin mengarahkan jarinya ke sisa-sisa Teng Li dan titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari sisa-sisa tersebut. Titik cahaya ini tak terhitung jumlahnya dan dari mereka menghilang ke lingkungan sekitar. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa titik cahaya inilah yang disebut akar roh. Dia mengeluarkan seteguk energi spiritual untuk melahap akar roh. Saat itu, dahi Wang Lin mulai bersinar dan berlian ungu muncul di atasnya. Wang Lin segera menyadarinya. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Si Tunan dengan cepat berseru, "Orang ini benar-benar sombong. Wang Lin, Anda telah dikutuk oleh seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Dengan kutukan ini, setelah Anda memasuki jarak tertentu dari dirinya, dia akan dapat langsung berteleportasi ke samping Anda. Aku tidak menyangka dia akan menyerahkan masa hidupnya untuk menggunakan kutukan formasi rumit ini padamu." Wang Lin tiba-tiba berdiri. Wajahnya gelap ketika dia bertanya, "Apakah ada cara untuk memecahkannya?" Si Tunan merenung sedikit dan dengan bangga tertawa, "Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kutukan jenis ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Itu hanya memungkinkan dia menemukan Anda untuk berteleportasi ke Anda. Meskipun kutukan orang ini bagus, saya telah menghabiskan banyak waktu mempelajari kutukan seperti ini. Kutukan yang menggunakan formasi dan fluktuasi energi spiritual di dunia untuk menerapkan kutukan. Saya tidak dapat melakukan case apapun karena saya telah kehilangan tubuh saya, tetapi saya masih dapat membantu Anda menghancurkannya." Wang Lin merenung sedikit. Dia menunjuk ke arah roh Teng Li dan mulai menyerapnya. Semangat Teng Li mulai membengkak dan bergejolak. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melompat ke dalam lubang. Kemudian, dia duduk bersila, memusatkan perhatiannya untuk mengatur energi spiritual dalam tubuhnya. Tubuhnya terus berubah menjadi yayasan pendirian. Dengan keheningan berada di bawah tanah dan tidak ada yang mengganggunya, Wang Lin memulai pelatihan pintu tertutupnya yang ketiga. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Tanah di atas tempat Wang Lin melakukan pelatihan pintu tertutupnya sekarang ditutupi lapisan daun yang membusuk dengan serangga beracun merayap di dalamnya. Pada hari ini, tanah tiba-tiba berguncang dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dedaunan. Daun-daun yang mati disingkirkan, diikuti oleh lapisan tanah dari tanah saat sesosok gelap muncul dari dalam lubang. Saat sosok itu muncul, semua serangga mengeluarkan jeritan ketakutan dan mereka mundur dengan cepat. Teknik mencuri fondasi ini sungguh misterius. Saya akhirnya mencapai yayasan pendirian. Sosok gelap ini adalah Wang Lin. Tatapan Wang Lin seperti listrik dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi spiritual yang kuat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hijau yang berubah menjadi pedang terbang hijau. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangannya dan sarung pedangnya terbang keluar saat dia bergumam, "Setelah 2 tahun. Menyempurnakan sarung pedang, itu hampir sepenuhnya menjadi milikku.
Saat digunakan dengan pedang terbang, efeknya pasti sangat kuat. Setelah menyingkirkan pedang dan sarungnya, dia merenung sejenak. Tanpa sepatah kata pun, dia bergerak ke dalam reruntuhan dan tiba di depan sebuah menara besar. Ini adalah reruntuhan menara silinder raksasa. Dilihat dari luar, terlihat jelas sebagian menara telah runtuh. Namun, meski hanya dengan reruntuhannya saja, terlihat jelas betapa megahnya tempat itu dulu. Dua patung raksasa memegang pedang berdiri dan di atasnya ada sebuah menara setinggi sekitar 30 meter. Wang Lin menatap reruntuhan itu. Pikirannya tidak bisa tidak membayangkan momen ketika menara yang dulunya megah ini terbelah menjadi dua dan sebagian jatuh menimpa kedua patung tersebut. Pilar cahaya tersebut berasal dari manik batu yang berdiameter sekitar 2 meter di puncak menara. Sambil berdiri di samping manik batu, Wang Lin mulai merenung sejenak, kemudian dia berjalan menuju pusat reruntuhan tanpa berkata apa-apa. Energi yin di sekitarnya menjadi lebih padat, yang membuatnya merasa seperti sedang berjalan di bawah air. Hanya beberapa ratus langkah dan dia sudah merasa tidak bisa bernapas. Wang Lin tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan beberapa ratus meter lagi, sampai dia tiba di depan reruntuhan manik batu raksasa. Dia tidak bisa lagi melanjutkan ke depan. Sepotong energi yin memasuki tubuhnya. Pembuluh darahnya mulai terasa sakit dan dia mulai kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Dan semakin dalam dia pergi, semakin kuat energi yin jadinya. Ini benar-benar tempat terbaik untuk berkultivasi. Gumam Wang Lin, memejamkan matanya, dan mulai berkultivasi. Dalam benaknya, instruksi situnan untuk metode kenaikan dunia bawah bergema. Metode kenaikan dunia bawah ini dapat dibagi menjadi 9 lapisan. Setiap 3 lapisan, satu dapat membentuk inti dingin. Setelah ke-9 level selesai dan ketiga inti menyatu, ada kemungkinan tertentu untuk langsung masuk ke tahap formasi inti. Tentu saja ada metode yang lebih cepat, seperti mencuri inti, tetapi dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, mencoba menangkap seorang kultivator formasi inti tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Waktu berlalu, saat matahari terbit dan energi yin menyebar, kelopak mata Wang Lin bergetar saat dia membuka matanya. Dia menghembuskan nafas gas putih. Setelah semalaman berkultivasi, sejumlah kecil energi yin muncul di dantiannya. Masa kecil ini berputar perlahan, melepaskan energi yin. Energi spiritual dalam tubuhnya tidak menolak kumpulan energi yin ini. Mereka mengabaikan satu sama lain dan tidak berinteraksi. Wang Lin merenung sejenak, lalu memindahkan energi yin di dalam dantainnya untuk memulai terobosan pertamanya. Di bawah kendalinya, energi yin berputar semakin cepat, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di perutnya. Wang Lin sangat akrab dengan teknik ini, jadi dia tahu bahwa semakin kuat rasa sakitnya, semakin dekat momen terobosannya. Sesaat, Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa. Saat lubang hitam pecah, kekuatan misterius mulai memenuhi tubuhnya. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Dia mulai mengisi meridian berikutnya. Pusarannya berputar semakin cepat, artinya waktu untuk terobosan sudah dekat. Malam perlahan datang. Wang Lin masih dalam tahap akhir terobosan. Pusaran itu masih berputar, dan karena berputar begitu cepat, ia tampak seperti nebula. Meski terlihat sangat lambat dari luar, kenyataannya ia berputar terlalu cepat untuk dilihat oleh mata. Hingga tengah malam, saat energi yin paling padat, tubuh Wang Lin masih seperti lubang hitam. Ada pusaran energi yin selebar 20 kaki yang berputar di sekelilingnya, dengan cepat diserap. Dalam jarak 10 kaki dari Wang Lin, itu seperti penggiling daging untuk energi yin. Semua energi yin dilahap dengan kecepatan gila. Energi yin dalam jumlah besar diserap oleh Wang Lin dan langsung ditambahkan ke pusaran di tubuhnya. Pusaran itu menjadi semakin besar, hingga hampir di luar kendali Wang Lin dan masih semakin tak terkendali. Dia segera tertegun dan ingin berhenti, tetapi ternyata dia tidak bisa lagi mengendalikan pusaran itu saat dia melihatnya semakin membesar. Wang Lin mulai menjadi gugup karena tidak ada catatan tentang hal ini dalam catatan metode kenaikan dunia bawah. Wang Lin tidak tahu bahwa alasan metode kenaikan dunia bawah disebut teknik iblis adalah karena variasinya terlalu besar. Beberapa sangat bermanfaat sementara yang lain akan membunuh penggunanya. Dan si Tunan masih tertidur, jadi Wang Lin harus menyelesaikannya sendiri. Saat pusaran bertambah, kekuatan hisap juga bertambah. Wang Lin sudah benar-benar kehilangan kendali atas pusaran itu dan setelah waktu yang tidak diketahui, dantiannya menerobos dengan keras. Saat dia membuat terobosan, semua energi spiritual yang berubah dengan cepat berkumpul di lubang hitam di dantiannya dan menyatu. Dan ketika Wang Lin melakukan terobosan, pada saat ini,
langit di luar hutan tiba-tiba menjadi gelap. Seorang lelaki tua yang melepaskan tekanan besar muncul secara diam-diam. Dia memandang hutan di bawahnya dengan niat membunuh yang kuat di matanya. "Lier, kakek ada di sini untuk membalas dendam untukmu." Orang yang datang adalah leluhur keluarga Teng, Teng Huayuan. Dia mengumpat sepanjang perjalanan ke sini, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menemukan lokasi pasti pembunuh cucunya. Seolah-olah ada kabut yang menghalanginya. Dia tidak dapat menentukan lokasi pastinya, tetapi dia tahu bahwa pembunuhnya ada di hutan di bawahnya. Setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya dan menyerbu ke dalam hutan. Pada saat ini, di suatu tempat di reruntuhan yang tidak terkena sinar matahari, pria berkulit biru itu memandang ke arah Wang Lin dengan ekspresi berlama-lama. Wang Lin menatap ujung jarinya dan matanya berbinar. Tepat pada saat itu, dia mengangkat kepalanya dan melompat keluar dari lubang. Dia melihat pria berkulit biru itu dengan cepat mendekat. Wang Lin terkekeh. Dia tidak lagi merasakan permusuhan terhadap orang biru aneh ini. Dia merasa ingin meregangkan tubuhnya, jadi dia dengan cepat berlari ke depan seperti kelinci. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangannya. Energi spiritualnya berputar ke seluruh tubuhnya dan auranya tiba-tiba berubah. Sepotong energi biru melayang di sekelilingnya. Aura dingin mengelilingi tubuhnya dan ekspresi yang sangat dingin muncul di wajahnya. Pria aneh itu mengepalkan tangannya, dan dia melayangkan pukulan ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar. Energi spiritual yin di dalam tubuhnya keluar dan membentuk kepalan tangan yang bertabrakan dengan tangan pria aneh itu di udara. Pada saat terjadi benturan, pria aneh itu memasuki posisi yang aneh. Satu kakinya menginjak tanah sambil condong ke kiri dan dia mulai bernapas dengan pola yang aneh. Tiba-tiba, embusan angin berputar di sekelilingnya sebagai pusatnya, menerbangkan semua bebatuan di dekatnya, menciptakan area yang bersih dan terbuka di sekitarnya. Wajah Wang Lin memerah dan tanpa sadar dia mundur 3 langkah sambil menatap pria aneh itu. Hati pria aneh itu bahkan lebih terkejut daripada Wang Lin. Dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual yin yang aneh memasuki tubuhnya dari tangan Wang Lin. Energi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dengan gelombang dingin yang ekstrim. Jika bukan karena semua simbol aneh di tubuhnya, yang membantunya menahan energi dingin ini, seluruh tubuhnya pasti sudah membeku. Melihat tangan kanannya yang benar-benar membeku, dia terkejut dan merobek jimat lain, menyebabkan munculnya gas berwarna putih dan hijau. Setelah gasnya hilang, lengan kanannya kembali normal, tetapi Wang Lin dapat melihat lengannya gemetar. Dia memandang Wang Lin dan mendengus. Dia mengoceh sebentar sebelum akhirnya pergi. Wang Lin memandang pria aneh itu sampai dia pergi, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk pergi. Setelah saya mencapai lapisan kelima metode kenaikan dunia bawah, inilah waktunya untuk pergi. Selagi dia merenung, dia mengangkat kepalanya dan melihat pria asing itu kembali. Setelah pria aneh itu kembali, dia menunjuk ke arah Wang Lin sebentar. Pria aneh itu menunjuk ke sekeliling, menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Wang Lin secara bertahap mulai memahami apa yang diinginkan orang aneh ini. Tampaknya pria aneh itu ingin Wang Lin mengikutinya. Penasaran, Wang Lin mengangguk. Pria aneh itu bergerak sangat cepat. Dia sangat akrab dengan lingkungan sekitar dan menghindari semua lubang berbahaya di rawa. Setelah melakukan semua itu, pria aneh itu melompat turun. Dia melambaikan tangannya ke arah Wang Lin dan mereka berdua meninggalkan tempat itu. Waktu berlalu, Wang Lin mengikuti pria aneh yang berpindah dari satu manik ke manik berikutnya. Di sebagian besar tempat, menaranya telah runtuh, tetapi manik-manik batunya semuanya dalam kondisi sempurna. Satu demi satu, manik-manik batu dimulai dan semua cahaya ditembakkan ke arah pusat kota. Ketika manik batu terakhir, yang pertama kali dilihat Wang Lin, dimulai, seluruh kota tampaknya telah berubah. Sepanjang jalan, Wang Lin diam-diam menghitung ada 8 manik-manik batu ini. Pria aneh itu melihat ke langit dan menunjukkan ekspresi cemas. Keduanya bergegas menuju pusat kota tanpa istirahat. Saat senja hari keempat, keduanya tiba di luar pusat kota. 8 pilar cahaya berkumpul di sini. Pria aneh itu berhenti dan membungkuk. Matanya dipenuhi dengan pengabdian saat dia mengeluarkan kata-kata seperti lagu. Saat suaranya menjadi semakin tajam, bumi berguncang saat patung setinggi 100 meter bangkit dari tanah. Patung itu naik setengah jalan sebelum berhenti. Patung itu adalah seorang pria berambut panjang. Pria itu tampak aneh, dan tangannya memegang tombak sepanjang 100 meter.
Di sekeliling tubuhnya ada seekor naga melingkar dengan mulut terbuka, seolah hendak menyerang. Sisik pada naga itu sangat detail hingga hampir terlihat nyata. 8 sinar cahaya berkumpul di patung dan mata patung menjadi semakin terang. Wang Lin merasa ilusi pria berambut panjang ini hidup. Setelah patung itu muncul, pengabdian di mata pria asing itu menjadi semakin dalam. Dia melambai pada Wang Lin dan segera menunjuk ke mulut naga. Wang Lin merenung sedikit. Tanpa berkata apa-apa, dia melompat beberapa kali dan sampai di dekat kepala naga itu. Saat dia sampai di sana, dia merasakan energi yin yang kuat datang dari bawah kakinya. Wang Lin segera duduk dan membentuk segel, membuat cahaya merah muncul. Cahaya merah langsung terbelah menjadi 4 dan berkedip cepat hingga keempatnya meledak. Wang Lin kaget. Dia tahu bahwa ini berarti energi di tempat ini telah mencapai batas energi yin dunia bawah. Ini mencapai kualitas ekstrim. Terkejut, dia dengan cepat mulai mengolah dan menyerap energi yin. Namun, kali ini, jangkauan hisapnya tidak besar dan terfokus sepenuhnya pada beberapa meter di sekitarnya. Dari kejauhan, tampak seperti bola merah muncul dan mengelilingi kepala naga. Wang Lin duduk di sana selama 5 hari. Dalam 5 hari ini, pria aneh itu menunggu dan menjadi semakin cemas setiap hari. Dia memandang ke langit seolah-olah ada sesuatu yang tertarik pada patung itu. 9 jimat di tubuhnya bergerak tanpa angin. Tentu saja, dia siap melepasnya kapan saja. Laut Qi akhirnya dibuka pada hari ketiga dan direformasi pada pagi hari kelima. Lapisan kelima metode kenaikan dunia bawah telah selesai. 1 langkah lagi, maka dia bisa membentuk inti dingin keduanya. Ketika itu selesai, dia tidak akan takut lagi pada penggarap yayasan pendirian tahap akhir. Bahkan sekarang, dia tidak lagi takut pada penggarap yayasan pendirian tahap menengah. Selanjutnya, ia mencoba meningkatkan kualitas energi spiritual yin-nya dengan mencampurkan energi yin kualitas ekstrim. Saat dia mengendalikan fusi, dia juga mengamati energi spiritualnya sendiri. Dia memperhatikan bahwa energi spiritualnya berubah semakin gelap dan berubah dari biru menjadi biru tua. Dia tidak tahu bahwa kekuatan spiritualnya bahkan lebih dekat dengan alam ji. Saat itu, dunia tiba-tiba berubah. Langit menjadi gelap dan awan bergerak seolah-olah ada yang mendorongnya dengan tangan yang besar. Kabut gelap berkumpul hingga membentuk peti mati. Sosok ilusi perlahan muncul di atas peti mati, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih kokoh. Suara serak terdengar dari langit. Ekspresi pria aneh itu berubah drastis. Dia melepaskan 9 jimat dari tubuhnya, lalu melompat ke tempat Wang Lin berada. Dia merobek bola merah itu tanpa ragu-ragu dan meraih Wang Lin. Wang Lin terbangun saat keduanya tiba. Dia menyadari kepanikan di wajah pria asing itu dan membiarkan dirinya diseret turun dari patung. Saat keduanya mendarat, pria aneh itu membuat segel dan meletakkan tangannya di atas patung itu. Sebuah portal hitam muncul dan pria aneh itu menyeret Wang Lin ke dalamnya. Pada saat yang sama, 8 pilar cahaya menghilang dan patung itu perlahan-lahan mulai tenggelam kembali ke tanah. Saat itulah, tubuh pemuda itu mengeras. Tubuhnya tampak seperti mumi dan ekspresinya dingin. Zombie yang mengeluarkan bau busuk berdiri di sampingnya. Pemuda itu menatap patung yang perlahan tenggelam itu. Dia menyebarkan kesadaran ilahi ke seluruh area, lalu pandangannya kembali ke patung itu. Adapun Wang Lin, saat dia diseret ke dalam patung oleh orang aneh itu, dia menyebarkan akal sehatnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Ruang di dalam patung itu tidak terlalu besar. Ada kristal putih yang melayang-layang dan ada manusia batu hitam yang duduk di tengahnya. Penampilan orang batu itu persis sama dengan bagian luar patung itu. Ada potongan garis ungu yang menghubungkan manusia batu itu dengan patung. Segera, tirai tipis muncul di ruangan itu. Cahayanya sedikit berfluktuasi dan menampilkan pemandangan dari luar. Melalui tirai tipis, Wang Lin bisa melihat apa yang terjadi di luar. Dia kemudian menatap orang aneh itu dan segera menyadari betapa besarnya kebencian di matanya. Pemuda itu berdiri di luar patung. Dia menatap patung itu dan perlahan berkata, "Guru, 100 tahun berlalu begitu cepat. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Wang Lin menarik napas. Dia berbalik dan menatap pria aneh itu. Dia bertanya, "Apakah kamu adalah tuannya?" Pria aneh itu menatap kosong ke arah Wang Lin. Tepat pada saat itu, mata Wang Lin berbinar dan dia mengeluarkan cahaya hijau. Cahaya hijau melintas di angkasa dan tanpa ampun menerjang ke arah manusia batu yang duduk di udara. Sinar cahaya ungu tampak menghalangi pedang, tetapi pedang itu berteleportasi melewati cahaya ungu dan menusuk orang batu itu.
Raungan keras bergema di seluruh ruangan saat bola cahaya keluar dari manusia batu itu. Wang Lin melambaikan tangannya dan pedangnya berbalik dan menembak ke arah bola cahaya. Pria aneh itu akhirnya bereaksi dan matanya dipenuhi kecemasan. Dia menatap Wang Lin dengan kemarahan tersembunyi di matanya saat dia menunjuk ke arah pedang dan berteriak beberapa kali. Wang Lin tercengang. Tepat pada saat itu, suara yang sangat serak keluar dari bola cahaya. Teman kecil, tolong jangan bersikap impulsif. Saya tidak bermaksud jahat. Aku adalah penguasa orang di luar. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah di bola cahaya. Perlahan, bola cahaya itu berubah menjadi manusia kecil setinggi 1 kaki. Orang kecil ini terlihat sangat lemah. Wajahnya pucat dan dia tampak seperti anak kecil. Orang kecil itu terus menghindari pedang hijau sambil menatap Wang Lin dengan wajah pucat. Orang aneh itu mengeluarkan raungan marah dan hendak memblokir pedang terbang itu. Wang Lin mundur beberapa langkah saat orang kecil itu berbicara. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang itu kembali ke sisinya. Pedang terbang itu mengelilingi Wang Lin dengan ujungnya mengarah ke orang kecil itu. Orang aneh itu menghampiri pria kecil itu. Dia berteriak marah pada Wang Lin beberapa kali, matanya dipenuhi kekecewaan. Orang kecil itu tertawa getir. Tubuhnya melayang dan mendarat di bahu orang asing itu. Dia berkata, "Adai, jangan bersikap kasar pada tamu kita." Ekspresi orang aneh itu tiba-tiba mereda, tapi dia masih menatap Wang Lin dengan hati-hati. Orang kecil itu menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan dengan hangat berkata, "Teman kecil, tolong jangan gegabah, saya." Sebelum dia selesai berbicara, pria di luar mengucapkan kata yang aneh. Saat kata aneh itu keluar, seluruh patung bergetar dan berhenti turun. Ekspresi orang kecil itu sedikit berubah. Tangannya membentuk segel saat dia mengeluarkan gas ungu. Saat gas ungu muncul, ia memasuki patung. Mata patung itu memancarkan cahaya ungu dan terus turun. Pemuda itu mendengus dingin. Dia meraih udara dan patung itu berguncang lagi. Itu mulai tenggelam lebih lambat. Pada saat yang sama, dia mengirimkan banyak segel, menyebabkan patung itu bergetar, tetapi patung itu tetap berdiri. Orang kecil di dalam patung itu terlihat lega, tapi dia terlihat lebih lelah. Dia berkata kepada Wang Lin, "Patung ini bisa bertahan setengah jam di bawah serangan Amu. Lebih dari cukup waktu bagiku untuk menceritakan kepadamu kisah di balik semua ini." Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menatap orang kecil itu. Orang kecil itu menghela nafas dan berkata, "Nama saya Wu Yu. Apakah teman kecil pernah mendengar tentang sekte mayat?" Ekspresi Wang Lin tetap normal dengan pedang kecil di sebelahnya dan dia menggelengkan kepalanya. Wu Yu tersenyum pahit dan berkata, "Teman kecil tidak perlu waspada. Saya hanyalah jiwa yang baru lahir tanpa tubuh. Ditambah dengan penggunaan Naschen, energi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, saya bukanlah ancaman bagi Anda. Pedangmulah yang hampir membunuhku." Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia bertanya, "Siapa orang di luar itu? Apakah kamu tuannya?" Mata Wu Yu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia menjawab, "Dia adalah boneka mayatku. Sayangnya, saya adalah salah satu leluhur sekte mayat. Sekte mayat memiliki aturan yang menyatakan bahwa setiap murid yang bergabung harus menemukan mayat untuk membuat boneka mayatnya sendiri. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi kita, boneka mayat juga akan tumbuh." Mata Wang Lin menyipit dan dia bertanya, "Apakah boneka mayatmu memberontak?" Wu Yu tersenyum masam. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar. Awalnya, dengan teknik yang digunakan, boneka mayat tidak akan pernah bisa memberontak. Sayangnya, saya datang ke tempat ini 300 tahun yang lalu, berharap dapat menggunakan energi yin di sini untuk menembus Naschen Soul tahap awal. Saya tidak hanya gagal, tetapi boneka mayat saya mengambil kesempatan itu untuk melukai saya dengan serius. Selama guncangan cederanya, dia bisa lepas dari kendali saya. Saat itu, patung itu mulai bergetar semakin keras. Orang kecil itu memperlihatkan ekspresi cemas dan dengan cepat melanjutkan, "Saya harus mundur untuk menyembuhkan luka saya, jadi saya tidak mengejarnya." 100 tahun kemudian, ketika lukaku membaik, aku menemukan boneka mayatku. Namun, dia berhasil mendapatkan kesadarannya sendiri dan bahkan mengalami pertemuan yang beruntung, menyebabkan dia memasuki tahap tengah Naschen Soul sebelum aku. Saya tidak punya peluang, jadi saya menyerahkan tubuh saya dan melarikan diri dengan jiwa yang baru lahir. Jiwa baru lahirku mengalami luka berat dan bersembunyi di dalam patung ini sejak saat itu. Saya terlalu takut untuk keluar.
Zombie itu adalah tubuhku saat itu. Tampaknya telah memperoleh kesadarannya sendiri dalam 100 tahun di tempat ini. Wang Lin dengan dingin tersenyum dan berkata, omong kosong. Jika boneka mayat itu benar-benar seperti yang kamu katakan, kenapa dia tidak pergi dan terus mencarimu? Wu Yu tersenyum masam. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, lupakan. Teman kecil, kamu tidak tahu, tapi ini terkait dengan rahasia sekte mayat. Meskipun boneka mayat ini di luar kendali saya masih menyempurnakannya selama ratusan tahun. Itu terhubung dengan jiwaku, jadi jika jaraknya lebih dari 100 km dariku, dia akan mati. Satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan menelan jiwa baru lahirku dan menyegelnya di dalam dirinya. Hanya dengan melakukan itu dia akan benar-benar lepas dari kendaliku. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, dia tidak pernah menemukanmu selama beberapa ratus tahun ini. Wu Yu menyentuh bagian dalam patung dan berkata, saat saya melarikan diri, saya tidak sengaja memasuki patung ini. Patung ini bisa menyembunyikan kehadiranku. Hanya dengan bantuan patung itu saya bisa bertahan. Juga, setelah boneka mayat mencapai tahap tengah Naschen Soul, setiap kali keluar, ia perlu istirahat setelah beberapa saat. Setiap istirahat membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Itulah alasan lain kenapa aku belum makan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan bertanya, oh, lalu kenapa kamu tidak melarikan diri selama 100 tahun dia tertidur? Saya telah mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi hutan ini dikelilingi oleh kabut yang sangat luas. Kabut ini sangat berbahaya bagi jiwa yang baru lahir. Aku tidak tahan untuk menyentuhnya sedikit pun. Boneka mayat tidak dapat menemukan saya, tetapi saya tidak menyangka tubuh saya akan mendapatkan kesadarannya sendiri. Dengan hubungan antara saya dan tubuh saya, ia dapat menemukan saya. Juga, Adai melakukan semuanya sendiri dan membuat patung itu muncul untukmu, yang membuat mereka tertarik. Sayangnya, ini salahku sendiri. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Kata Wu Yu tersenyum masam dan melanjutkan. Teman kecil, Adai sudah memberitahuku tentang apa yang terjadi antara kamu dan dia. Jika itu terjadi 300 tahun yang lalu, aku akan mencoba memiliki tubuhmu, tapi aku sudah menyia-nyiakan kesempatanku untuk mencoba memiliki Adai. Sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan lagi sampai saya mencapai Naschen Soul tahap pertengahan. Wang Lin tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan orang kecil ini, tapi ekspresinya tetap normal. Dia memandang orang aneh itu dan bertanya, namanya Adai. Wu Yu mengangguk dan berkata, teman kecil, saya menemukan Adai di patung ini. Ketika saya masuk ke sini, saya menemukan Adai sedang tidur dan mencoba untuk mengambil alih tubuh ini. Namun, tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat aneh. Setelah menggunakan sebagian besar Naschen energi saya pada tubuhnya, saya akhirnya bisa melarikan diri. Meski aku gagal merasukinya, hal ini membuat Adai terbangun dan membuatnya merasa hidup kami terhubung. Sejak saat itu, aku tahu bahwa mungkin tidak akan ada kesempatan bagiku untuk melarikan diri sampai Adai memberitahuku tentangmu. Dengan itu, kilatan kegembiraan memasuki mata Wu Yu. Wang Lin tidak berbicara, tapi diam-diam menatap orang kecil itu, menunggu sisanya. Wu Yu mengungkapkan ekspresi memohon dan berkata, saya mohon teman kecil di sini untuk membantu saya. Wu Yu mengungkapkan ekspresi memohon dan dengan cepat berkata, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini, tapi saya ingin meminta Anda pergi ke sekte mayat dan meminta saudara magang senior saya, Ye Zi, untuk datang dan menyelamatkan saya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Apakah kamu punya cara agar aku pergi tanpa diketahui oleh boneka mayat itu? Ucap Wang Lin bertanya. Wu Yu dengan cepat mengangguk dan dengan tulus berkata, saya dapat menggunakan Naschen energi saya yang terakhir untuk membuka susunan transfer yang akan membawa Anda langsung ke sekte mayat. Wang Lin menatap Wu Yu. Dia sedikit tersenyum dan berkata, jika kamu dapat membuka susunan transfer, mengapa kamu tidak mengulanginya kembali? Wu Yu menghela nafas dan berkata, boneka mayat tidak bisa pergi lebih dari 100 km dariku, dan aku tidak bisa pergi 100 km darinya. Jika boneka mayat meninggalkan jarak 100 km, ia akan langsung mati. Jika saya masih memiliki tubuh saya, jiwa saya akan mengalami luka berat, tetapi sekarang saya hanyalah jiwa yang baru lahir. Saya benar-benar tidak ingin mati bersama boneka mayat itu. Frekuensi gemetar patung itu semakin meningkat. Wu Yu melihat ekspresi Wang Lin masih belum berubah. Dia mengatupkan rahangnya dan berkata, aku, Wu Yu, bersumpah demi jiwaku yang baru lahir bahwa aku tidak bermaksud jahat padamu, jadi tolong bantu aku,
teman kecil. Aku bahkan bisa menghadiahkan adai padamu. 9 jimat sudah ada di tubuhnya ketika saya menemukannya dan mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Selain itu, saya dapat merasakan energi spiritual Anda mengandung sifat yin. Saya juga menggunakan metode kultivasi yin. Saya berasumsi Anda datang ke sini untuk menggunakan energi yin untuk berkultivasi. Energi yin di sini adalah jenis energi yin dunia bawah. Jika Anda pergi ke sekte mayat, ada tempat budidaya yang memiliki energi yin tipe bumi. Wang Lin menyipitkan matanya dan berkata, jika sekte mayat memiliki lokasi dengan energi yin tipe bumi, mengapa Anda datang ke sini untuk membuat terobosan? Wu Yu menatap Wang Lin sekilas. Pemuda ini sangat berhati-hati. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha meyakinkannya, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, dia tersenyum masam dan berkata, teman kecil, saya sudah bersumpah demi jiwa yang baru lahir. Boneka mayat ini tidak sama dengan makhluk hidup. Setiap kali hendak membuat terobosan, ia harus menyerap energi yin tipe dunia bawah, jadi saya membawanya ke sini. Tepat pada saat itu, patung itu bergetar hebat dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Serangkaian suara berderak terdengar saat retakan semakin besar dan patung itu sepertinya akan runtuh. Ekspresi Wu Yu tiba-tiba menjadi sangat cemas dan berkata, teman kecil, jika kamu ingin mengembangkan teknik yin di sekte mayat, kamu dapat berpura-pura menjadi muridku. Saya akan memindahkan Anda langsung ke sekte mayat dan mereka tidak akan mencurigai apapun. Teman kecil, pertimbangkan sendiri. Saat dia selesai berbicara, patung itu tiba-tiba bergetar hebat. Retakan tersebut kini menutupi seluruh patung dan bahkan beberapa bagian mulai rontok. Pikiran Wang Lin berputar. Dia tahu jika dia tidak pergi, nyawanya akan dalam bahaya ketika boneka mayat itu masuk. Dia langsung tahu bahwa boneka mayat itu adalah pembunuh berhati dingin. Memikirkan hal itu, dia mengangguk ke arah Wu Yu tanpa sepatah kata pun. Wu Yu menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya terus-menerus membentuk segel ketika cincin pentagonal perlahan muncul di hadapannya. Cincin cahaya ini memancarkan warna pelangi dan kekuatan isap kecil bisa dirasakan. Pada saat itu, patung itu pecah dengan keras dan terdengar suara dingin. Tuan, saya ingin melihat kemana Anda akan lari sekarang. Wu Yu mengungkapkan ekspresi ngeri. Tanpa menunggu susunan transfer terbuka sepenuhnya, dia berteriak, teman kecil, cepat pergi. Apakah aku selamat atau tidak, semuanya ada di tanganmu. Dengan itu, dia terbang ke manusia batu yang melayang di udara. Pada saat yang sama, Wang Lin menyerbu ke arah susunan transfer. Arai transfer tidak stabil dan sepertinya akan runtuh. Orang aneh itu ragu-ragu sebentar dan mengikuti Wang Lin ke dalam barisan transfer. Tepat pada saat itu, patung itu runtuh seluruhnya. Pemuda itu masuk sambil tersenyum mengejek. Namun, saat dia melihat susunan transfer, ekspresinya berubah drastis. Adapun Wang Lin, setelah dia memasuki susunan transfer, dia menemukan dirinya berada di dalam terowongan. Dia bisa merasakan tubuhnya diregangkan dan ada banyak titik cahaya yang berkedip-kedip seperti bintang di langit. Wang Lin melihat ke belakang. Dia melihat Adai di belakangnya, melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah Adai menyadari bahwa Wang Lin sedang menatapnya, dia meneriakkan beberapa kata aneh kepada Wang Lin. Matanya tidak lagi waspada terhadap Wang Lin, tetapi dipenuhi kebingungan. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah cahaya muncul di ujung terowongan. Cahayanya menjadi semakin besar hingga menutupi sebagian besar terowongan. Wang Lin dan Adai merasakan kekuatan isap dari cahaya dan tersedot ke dalamnya. Sekte mayat adalah sekte setan di Zhao. Meskipun mereka lebih lemah dari sekte setan langit nomor 1, sekte mayat jauh lebih misterius. Dapat dikatakan bahwa sekte mayat adalah sekte paling misterius nomor 1 di Zhao. Berapa banyak murid yang dimiliki sekte tersebut, di mana sekte tersebut berada, berapa banyak penggarap Naschen Soul yang dimiliki sekte tersebut, dan informasi tersebut semuanya tidak diketahui oleh dunia luar. Di tengah dataran terdapat area yang tertutup kabut. Di dalam kabut ada rawa yang memenuhi sebagian besar wilayah, dan di bawah rawa ada gua raksasa. Ada banyak terowongan yang menghubungkan gua raksasa ke gua-gua yang lebih kecil dan terowongan dari gua-gua itu ke gua-gua lainnya. Seluruh area bawah tanah ditutupi dengan gua-gua besar dan kecil yang saling terhubung. Disinilah letak sekte setan paling misterius. Dari Zhao, sekte mayat. Gua terbesar di tengahnya seukuran beberapa aula utama sekte Heng Yue. Di dalamnya ada 8 pilar kayu ungu, membentuk sebuah formasi.
Ada gelombang energi ungu tak berujung yang memancar dari pilar kayu. Duduk di 8 pilar kayu adalah 8 pemuda. Sebuah peti mati melayang di belakang mereka masing-masing. 5 cincin menyala dan seorang pemuda mengenakan pakaian biru dan peti mati muncul di dalam gua. Salah satu dari 8 pemuda di pilar membuka matanya dan memandang orang yang baru saja tiba. Dia berbicara tanpa emosi sama sekali, "Dari mana asalmu?" Pemuda berjubah biru dengan cepat membungkuk dan berkata, "Negara budidaya peringkat 2 cabang Lu Sekte Mayat. Saya, Lin Yi, di sini untuk berpartisipasi dalam ujian promosi." Pemuda itu dengan dingin menatap orang itu dan berkata, "Gua ke-18 di sebelah kanan, pergi." Pemuda berjubah biru dengan hormat menggenggam tangannya dan keluar dari formasi. Setelah itu, dia menghitung sebentar dan memasuki sebuah gua. Pemuda di pilar itu sedikit mengangguk. Dia tidak lagi mempermasalahkan pemuda berjubah biru dan menutup matanya. Dalam beberapa jam berikutnya, lebih banyak orang keluar dari barisan transfer. Orang terkuat yang datang menyebabkan 13 cincin menyala. Saat 13 cincin itu menyala, 2 dari 8 pemuda membuka mata mereka. Waktu perlahan berlalu. Cincin dalam formasi menyala kembali. Kali ini, 6 dering. Seorang pemuda di pilar kayu membuka matanya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada kilatan cahaya dan 7 cincin lagi menyala. Apa ini? Pada saat itu, seorang pemuda lain membuka matanya. Keduanya saling memandang, lalu dengan hati-hati melihat formasi. Tak lama kemudian, formasi itu muncul lagi dan jumlah cincin yang menyala meningkat dari 13 menjadi 28. Sepertinya ada senior yang datang ke sini. 2 pemuda lagi membuka mata mereka. Ada sedikit rasa hormat dalam tatapan dingin keempat pemuda itu saat mereka menatap formasi. Saat itu dikatakan, ada suara gemuruh yang datang dari formasi saat jumlah cincin cahaya yang menyala bertambah dari 28 satu persatu. 4 pemuda yang tersisa membuka mata mereka dengan ekspresi kaget. Ketika 40 cincin menyala, 8 di antaranya berdiri, berlutut dengan satu kaki, dan membentuk tanda aneh sambil berkata, "Selamat datang senior."